Halo kawan pajak, kita bertemu lagi di podcast Ngapak 521. Bersama saya Widi dan tema kita kali ini adalah menjadi pahlawan di era industri 4.0. Kawan pajak sekalian, pasti kawan pajak bertanya-tanya nih, siapakah bintang tamu kita pada kali ini? Jadi beliau adalah Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah 2, Bapak Slamet Sutantio. Selamat datang Pak di KPP di Purwokerto nggih. Iya, Jadi kebetulan kota kelahiran Bapak sendiri juga iya, deh. betul. Iya. Terima Betul. kasih sekali Bapak sudah menyempatkan waktunya untuk datang di podcast Ngapak 521 Iya. di tengah kesibukannya mungkin yang luar biasa ya Pak ya. Kemudian gimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabar baik. Salam kenal juga nih Iya untuk Bapak, saya di Pak. kawan pajak. Nama saya Pak Slamet Sutantio. Semoga semua kawan pajak juga dalam keadaan sehat. Jadi selamat datang Bapak di podcast Ngapak Hmm. 521, sebuah kebanggaan dan syukur yang luar biasa tentunya ya Pak ya. Bisa mengabdi di kota kelahiran sendiri, di mana Purwokerto merupakan salah satu unit kerja di bawah Kanwil DJP Jawa Tengah 2. Iya, Sudah ini Pak, sudah kulinernya gimana? Sudah mencoba serutu Sokaraja mungkin atau tempe mendoan mungkin Pak? iya, khasnya, itu khasnya Iya betul. Purwokerto. Seroto Sokaraja, Iya, kemudian mendoan. tempe mendoan ya Pak ya. Pas Ada lagi sebenarnya itu. apa Pak? Eh, Daging, tapi nggak Oh tahu nggak daging ya apa. betul betul. Pernah mencoba sih Pak dan itu rasanya luar biasa memang. Boleh nanti mungkin rekomendasi tempat nih soto Sokaraja yang versinya Pak Kakandul di mana sih sebenarnya gitu ya Iya, iya. yang lumayan ya Pak ya. Hmm. Jadi ini mungkin Bapak penasaran nih kenapa namanya podcast Ngapak 521. Iya. Jadi podcast Ngapak 521 itu sebenarnya memang selain ngapak karena bahasa daerahnya sendiri ya Pak ya, bahasa daerah Kabupaten Banyumas adalah ngapak, tetapi ini ada kepanjangannya sebenarnya Pak. Kepanjangannya adalah ngarti pajak. Hmm. Dan 521-nya adalah kode KPP Pratama Purwokerto. Oh, cocok itu. Iya Pak. Jadi ada istilah orang ngapak ora kepenak. Iya, Jadi orang ngerti pajak di KPP Pratama 521 ora kepenak. siap. Jadi dengan adanya podcast Ngapak 521 ini diharapkan nantinya dapat ini Pak memberikan wawasan dan Oh, iya. informasi kepada kawan pajak sekalian Betul, betul. terkait dengan perpajakannya. Mm-mm. Oh iya Pak, sebagai putra daerah Banyumas nih, Mm-mm. seberapa sering Bapak mudik nih? Wah, kalau mudik itu setiap ada kesempatan mudik saya sempatkan Oh gitu ya, untuk mudik siap. karena apa orang tua kan sudah tidak ada, tetapi makamnya kan ada di Cilacap, sering Oh kita iya, ziarah. berarti masih sering ke Banyumas ya Pak ya? Betul, betul. Dan Alhamdulillah. kuliah salah juga di sini kan. Oh gitu Pak, Iya, oh siap siap. Purwokerto. Di Purwokerto. Nah, sekarang tempat wisatanya juga udah banyak nih, Pak. Kalau mungkin dulu Bapak taunya mungkin Baturadden ya, Pak ya. Iya. Nah, sekarang itu udah banyak sekali. Di Baturadden juga ada Limpakus juga, Pak. Hmm. Sekarang hutan Tempat pinus camping, Limpakus. camping apa itu? Limpakus, Pak. Hmm. Iya, hutan pinus Limpakus dan New Small World dan The Village dan lain-lain. Luar biasa ya. Iya, kalau misalnya Bapak suka ke air terjun nih. Mm-mm. Nah, air terjun ada juga kita ada Curug Cipendok, Pak. Hmm. Curug Cipendok sama Curug Gomblang. Iya, Nah, iya. ini di daerah Cilongok adanya. Iya, berarti sudah semakin banyak itu. Betul sekali, Pak. Sangat Sen- berkembang sekali kalau Sentra-sentra wisata itu kan. iya, betul. Dengan hospitality-nya ya kan. Iya, siap. Tempat-tempat nongkrong gitu Tempat kan. nongkrong kafe-kafe ya, Pak Betul, ya, betul. zaman sekarang. Dan Iya. kalau di kota Purwokerto yang sendiri sebenarnya ada Menara Teratai, Pak. Jadi Seperti Menara apa tuh? Teratai dan apa Taman Mas Kemambang. Oh, Taman Mas Apakah Bapak Kemang. sudah pernah ke Menara Teratai? Belum itu, belum. Wah, wajib dicoba. Nanti saya ajak ke sana ya, Pak ya. Itu gimana? Di masa pandemi juga sudah ada itu? Kebetulan dibukanya setelah masa pandemi, Oh, Pak. masa pandemi, Iya, iya, iya. jadi setelah masa pandemi udah mulai dibuka dan Hmm, hmm. luar biasa antusiasme warga sekitarnya pada saat Alhamdulillah. itu sangat antri sekali awal-awal dibukanya. Hmm, Dan spesialnya di situ adalah kita bisa melihat dari ketinggian, Bapak. Jadi ada kita berpijak di lantai kaca iya. bisa melihat di ketinggian beberapa meter seperti itu. Jadi tempatnya berkembang, masyarakatnya juga sudah mulai berbondong-bondong, artinya berbeda nih sejak masa pandemi sama sekarang
terjadi kebangkitan ya, Betul sekali kebangkitan, Bapak, alhamdulillah. Jadi eh, memang pemulihan lah ya. betul nggih. Mhm. Jadi, memang luar biasa ya Pak ya manfaat, pajak ini sebenarnya. Iya, iya. Jadi kawan pajak memang apabila sudah memenuhi kewajiban atau persyaratan objektif dan sebagai wajib pajak dan, sebagai warga negara yang baik, mari kita jalankan kewajiban perpajakannya dengan sebaik-baiknya. Karena memang, salah satu sentra wisata itu sangat didukung oleh pajak dan Iya, sebenarnya manfaat dari pajak sendiri sangat banyak sekali dan di berbagai bidang juga sangat signifikan untuk membantu, pemulihan ekonomi nasional gitu iya, iya, nggih. iya. Bapak kalau sekarang ini kan pasti sangat sibuk ya, Pak, ya? Cara menghilangkan stres atau healing-nya itu gimana, Pak? Oh iya, iya. Memang pekerjaan itu sesuatu yang rutin kan. Kita Iya, siap. mencurahkan segenap pikiran dan tenaga kepada pekerjaan kita karena memang sudah komitmen kita. Namun juga ada masa-masa kita mendapatkan tekanan, stres, Iya, gitu kan, seperti itu. betul sekali, Pak. Makanya kita ada cara-cara untuk menyeimbangkan. Nah, itu. Biasanya saya suka jalan-jalan, naik sepeda motor Touring ya, Pak, keliling-keliling. ya? Iya, bersama Oh, iya, teman-teman siap. makanya. Tapi dengan motor yang kecil gitu, bukan Oh, berarti gitu. touring motor yang besar enggak. Kita motornya Oh, hanya sekedar relax. Itu istilahnya tadi apa? Healing. healing, Pak, iya Ah, betul. gitu. Istilah sekarang healing ya, Pak, ya? Iya, betul. Oh, berarti healing-nya Bapak ini touring ya, Pak, ya? Iya, Nah, apalagi sekarang cuacanya nggak menentu nih, Pak. Kalau misalnya touring gimana? Apa mungkin tertunda dulu nih touringnya seperti apa? iya, memang kalau untuk cuaca ini agak cepat berubah seperti hujan, bencana seperti longsor juga ada. Nah, itu memang sedikit menghalangi touring. Namun demikian kita biasanya di luar luar kota saja. Makanya kemarin sebenarnya kita mau ke PP Pratama Purwokerto ini atau ke tempat podcast ini dengan naik sepeda motor. Namun karena mendapat ramalan cuaca yang Iya, kurang ini memang kurang mendukung ya, kurang Pak, ya? mendukung Siap, sehingga kita naik eh, kereta api kereta atau api. lewat darat Oh, berarti gitu. sebelumnya rencananya memang touring ya, Pak, ya? Iya, Wah, luar sebenarnya biasa. Berarti iya, hobi sekali ya, Pak, ya, touring nih ya? Mungkin karena iya, cuaca nih. Jadi, untuk menyeimbangkan kerja itu oh aja. siap, siap. Luar biasa Mhm, healingnya, Pak. Selamat Sutanto. iya, Nah, sekarang kan cuaca sudah tidak menentu ya, Pak, ya. mhm, Maksudnya, kadang intensitas hujan yang terlalu tinggi, mhm, bahkan menyebabkan, jalan-jalan mhm, rusak iya, dan berlubang. Bahkan kemarin saya dengar juga beberapa di wilayah Kabupaten Banyumas ada jembatan yang ambruk, Pak. betul, betul. Nah, kemungkinan apa namanya, hal itu kan akan sangat berbahaya ya, Pak, Iya, ya, iya, untuk kita mhm, dan, sangat mengganggu kenyamanan sekali. Nah, iya, alhamdulillah pemerintah Kabupaten Banyumas ini dengan sigap iya, Menanggapi hal tersebut, Pak. Jadi Dinas Pekerjaan Umum itu baru-baru ini sudah mulai memperbaiki jalan-jalan yang iya, berlubang, kemudian, jalan yang rusak, termasuk juga sama, jembatan yang, rusak juga, iya, Pak. Jadi kemarin itu ada jembatan di daerah Jatilawang dan Aji Barang, itu iya. sudah mulai Wah, diperbaiki. iya, Iya. alhamdulillah. Selain itu juga jalan berlubang juga sudah Mhm. mulai ditambal. Jadi itu tahu nggak kenapa penambalan jalan, penambahan jalan juga sering penambahan jalan, perbaikan jembatan. Itulah uangnya. Itu kan didanai dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Oh gitu, Nah, seperti itu kemudian ya, Pak, ya, ya? jadi anggaran pendapatan belanja negara ada sebagian yang dialihkan ke daerah namanya dana transfer ke daerah dalam bentuk dana alokasi umum atau dana alokasi khusus, juga ada dana desa. Itulah yang digunakan untuk memperbaiki infrastruktur kita. Ada yang tadi kena hujan, terus kemudian berlubang, ditambah lagi, Iya. kemudian ada yang jalan rusak, diperbaiki, jembatan yang putus juga segala macam. Itu tentu saja itu memerlukan biaya yang tidak sedikit. Nah, di situ peran pajak tuh
sangat dominan. Wah, berarti memang benar-benar sangat bermanfaat ya Pak ya, Mhm. peranan pajak ini. Ya, kalau dilihat itu sekitar di atas 70% itu penerimaan pajak atau penerima APBN itu komponennya itu penerimaannya berasal dari pajak. Jadi itulah bukti bahwa dana pajak itu tidak sia-sia digunakan untuk membiayai pembangunan di negara kita Indonesia Iya, ini. berarti begitu besarnya manfaat Iya, pajak ya Pak ya iya. buat masyarakat Indonesia gitu ya Iya. Pak ya. Jadi kalau pajak itu kan dipungut dari masyarakat, gitu kan? Masyarakat yang memenuhi tadi syarat subjektif, Syarat subjektif dan objektif, objektif iya gitu. betul. Tadi kan dia harus dikenain pajak karena Iya, tadi pajak itu bisa saja memaksa kalau kesadarannya belum tumbuh. iya, Nah, makanya dipungut masyarakat. Nah, masyarakat kadang bingung loh, ini kita dengan pajak, kembalinya dalam bentuk apa? Yaitu tadi iya, siap. pembangunan kepada masyarakat, sarana-sarana jalan, terus kemudian layanan-layanan kesehatan dan yang lain-lain yang Seperti bantuan sosial juga ya Pak betul, ya. betul sosial. Pada Betul. masa pandemi sangat terasa sekali duit begitu Selalu kurang, digelontorkan ya Pak ya. ekonomi tidak tumbuh, Iya. semua kena apa namanya itu eh, pembatasan apa istilahnya? Eh, yang pembatasan PPKM Pak, PPKM PPKM, betul makanya ya. itu kan nggak bisa berdagang, orang keluar juga nggak boleh. Terus itu yang biasa pedagang-pedagang itu dari mana terjadi, termasuk tempat wisata-wisata. Orang akan datang dari mana? Karena itu kan seharusnya berubah. Nah, itu peran dari pemerintah kalau ini yang dananya berasal dari pajak itu sangat besar. Apalagi untuk hal-hal yang lain, misalnya selain tadi tadi yang pernah disebut tadi Iya betul, pemulihan ekonomi. pemulihan ekonomi nasional. Kemudian pada waktu orang Iran itu kena COVID, terus apakah dia membayar itu untuk biaya rumah sakitnya kan, ya kan biaya pemulihannya kan digratiskan. Nah Betul. itu dananya dari sebagian besar dari. Iya betul, karena memang sangat berasa sekali ya Pak Iya, ya betul, manfaatnya, apalagi memang pada saat pandemi kemarin banyak yang terdampak juga betul. dan alhamdulillah pemerintah sangat eh, sangat berperan ya Pak ya Memang untuk betul membantu masyarakat. rakyat-rakyatnya, Betul. masyarakatnya. Nah kemarin juga saya sempat membaca kabar harian lokal Pak di Kabupaten Banyumas ini sudah menyalurkan bantuan Iya, kepada 86.000 lebih iya, orang di seluruh penjuru Kabupaten Banyumas ini sampai dengan tanggal 25 November kemarin. Nah, itu jumlah penerimanya pun sebenarnya terbanyak, Pak. mm, Penerima bantuannya ini terbanyak se-Jawa Tengah gitu. Jadi memang luar biasa kinerjanya apa namanya pemerintah Kabupaten Banyumas juga. iya, Dan ini sebenarnya hal ini juga secara tidak langsung menunjukkan bahwa pajak itu sangat membantu ya, Pak ya. betul, betul. Gitu. Ya jelas itu kinerja kalau kita secara jujur bahwa PAD itu kan belum bisa sepenuhnya menutup keperluan belanja dan pembangunan daerah tersebut sehingga kurangnya tersebut apa namanya ditambahkan atau ditransfer dari kantor pusat yang merupakan dari pajak pajak pusat Iya, PPH PPN dan lainnya itu untuk menutup termasuk tadi digunakan untuk BLT apalagi yang sekarang kan selain dana pemerintah juga dan pemerintah daerah juga punya kewajiban untuk BLT tadi, itu mengalokasikan harus tersalurkan ya, ya Pak harus ya. terlaksana. Dia ikut berperan mengalokasikan 2% Betul. untuk BLT tersebut. Iya, betul. Sebagai bentuk tanggung jawab kepada pemerintah Iya, juga ya, Pak iya. ya. Betul. Jadi memang berbicara tentang penerimaan pajak nih, Pak. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat nih, Pak, kepada Pak Selamat Sutatyo karena memang seluruh KPP di lingkungan Kanwil DJP Jawa Tengah 2 sampai dengan akhir November kemarin itu menunjukkan progres penerimaan yang sangat luar biasa. Iya. Wah, luar biasa sekali. Wah, terima kasih. Jadi teman-teman semua para pegawai pajak di lingkungan Kanwil DJP Jawa Tengah 2 dari mulai Karanganyar, kemudian Betul. Klaten, kemudian juga mana tuh
ada Madya, Madya, Surakarta, Surakarta, Sukoharjo, Kebumen, Kebumen, iya, kemudian Purwokerto, Purwokerto, Purbalingga, Purbalingga, dan Cilacap. Cilacap. Nah, itu kelihatan kinerjanya bagus sekali sehingga insya Allah nanti bisa memenuhi target yang memang Amin. diamanahkan atau diberikan tanggung jawab kepada teman-teman semua agar bisa nanti selesai di Desember itu terpenuhi semuanya. Insya Allah Wah, terpenuhi semua. insya Allah, amin. Berarti Iya, sampai akhir tahun nanti kemungkinan besar ya Pak ya, iya, dapat Insya Allah. mencapai target penerimaan lebih dari 100% nih. Amin, mudah-mudahan, amin, 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 luar ya. biasa sekali Pak Afsan. Pak Selamet, Iya. menurut Bapak nih, Hmm. apa saja yang menjadi faktor utama yang membuat target penerimaan itu dapat tercapai Pak? Iya, jadi kalau dilihat dari apa namanya angka-angkanya, ini yang pertama tadi kesiapan teman-teman, kemudian mengantisipasi pemulihan dari ekonomi itu. Masyarakat pandemi sudah mulai mereda gitu kan, ekonomi tadi di tempat-tempat wisata sudah Mulai pulih ya Pak mulai ya? pulih, Iya, kemudian masyarakat sudah mulai bisa berusaha lagi gitu. Nah, ini teman-teman tuh antisipasi dengan baik. Kemudian juga layanan-layanan diperbaiki itu kan, layanan siap. diperbaiki, kemudian dari survei-survei itu bagus sekali. Teman-teman semua di Jawa Tengah itu melayani dengan sepenuh hati, kemudian memberikan penjelasan aturan yang sangat eh, sangat jelas Sangat jelas gitu, sekali ya Pak. sehingga wajib pajak itu dengan voluntary compliance-nya itu kepatuhan sukarela ya, dia melakukan kewajiban perpajakannya dengan baik. Itu antara kemudian tadi jadi perpaduan semuanya, pemulihan ekonomi, teman-teman pegawai pajak bekerja dengan baik, pelayanan sudah membaik, itu kan kita kontrol semua tuh, ada surveinya dan lain sehingga eh, masyarakat yang ingin menunaikan kewajiban perpajakannya jelas ini. Iya, Oh, betul. berapa saya harus kena pajak dengan omset sekian. Nah, itu yang terakhir yang dapat membuat apa namanya tuh target-target tuh insya Allah nantinya bisa dipenuhi. Jadi wajib pajak nantinya dapat informasi yang jelas ya Pak ya Iya, dari betul. petugas pajak tentunya, dan kita harapkan juga tidak hanya di KPP Pratama Purwokerto, Iya, jadi di KPP-KPP lain se-Indonesia pun seperti itu ya iya, Pak ya. Jadi nanti wajib pajak dengan kesadaran yang penuh, iya. dengan kesadaran yang tinggi untuk melakukan kewajiban perpajakannya. Belum lagi ditambah yang program Januari sampai Juni itu. Nah, Oh iya, yang kemarin ya Pak ya, iya, yang tahun ini ya Pak ya, ya, betul. itu juga luar biasa. Itu Iya, siap. namanya program penguapan sukarela. Itu juga sangat bagus tuh Jawa Tengah Betul. 2. Sehingga kelihatan masyarakat oh sudah mulai mau mengungkapkan dari mana dia punya aset-aset disampaikan, kemudian ada yang dari asal usulnya belum dibayar pajak ditebus dengan pembayaran PPh final Iya, tersebut. siap. Itu Dan alhamdulillah sukses ya mempengaruhi Pak ya. ya Iya, kemarin ya. itu Alhamdulillah termasuk. sukses sekali program pengungkapan sukarela Iya. dari Ditjen Pajak ini ya Pak Hmm. ya. Nah, kemudian Pak, langkah-langkah apa nih yang sudah Bapak lakukan dalam upaya mencapai target penerimaan? Iya, langkah-langkah tentu saja itu tadi merencanakan dengan baik, kemudian juga kita melakukan deteksi-deteksi atau kira-kira sektor apa nih yang sudah tumbuh. Nah, kita sadarkan masyarakatnya untuk membayar pajak. Karena kan kita selalu berkomunikasi secara persuasif gitu kan pada teman-teman di KPP atau di Kanwil ada namanya kan penyuluh pajak, ada Oh iya, dan siap. juga ada akun representatif. Nah, itu kan perlu komunikasi nih, sehingga Betul. dan kita jadikan wajib pajak itu partner, memberikan Siap. kesadaran bahwa Anda tidak rugi membayar pajak karena untuk membangun negara ini. Dan eh, pembayaran pajak juga tidak akan kemana-mana, akan kembali kepada masyarakat. Itulah yang kita sadarkan. Nah, ini cara-cara pendekatan tersebut yang kita lakukan selama Jadi ini. ini ya Pak ya, seperti itu cara meyakinkan wajib pajak supaya Hmm, mau membayar pajak iya, tanpa harus ditakut-takuti gitu ya betul, Pak ya, betul, dengan betul. sanksi misalnya, wah nanti kalau tidak bayar pajak harus nanti kena sanksi nih Iya, gitu. Jadi
melakukan pendekatan persuasif gitu ya Betul. Pak Kita ya. juga bekerja sama dengan para stakeholder, Siap, pihak-pihak yang berkepentingan dengan pajak. Kita kan banyak nih, stakeholder. Jadi ada institusi, lembaga, betul. asosiasi atau pihak lain itulah yang mereka memiliki data-data transaksi mereka beri kepada kita. Kemudian juga teman-teman di kantor wilayah sininya adalah sebagai koordinator untuk membimbing, membina, kemudian memantau. Nanti sering keliling-keliling melakukan monitoring dan evaluasi kepada kantor-kantor pelayanan pajak. Ini kan kita ada 12 kantor, Iya Pak, 12 betul. kantor. Nah, ini teman-teman sering datang menanyakan apa yang menjadi apa namanya kekurangannya, apa peraturan Buat yang evaluasi ya Pak ya, evaluasi juga, betul. Oh iya kemudian iya. data-data yang disampaikan apakah sudah dikerjakan atau belum, sudah ditindaklanjuti atau belum. Nah, itu salah satu juga strategi kita di Kanwil supaya penerimaannya juga on the track gitu. Siap, gitu. Nah, kalau misalnya nih Pak, ada para wajib pajak itu tidak mau membayar pajaknya. Nah, gimana menurut Bapak nih? Ya, kita tidak langsung menjudge Gitu atau ya, melakukan apa, hukuman gitu ya Pak? iya hukuman atau istilahnya bahasa bahasa pajaknya itu law enforcement. Law enforcement, Enggak, siap kita siap. cek dulu, kita kita lihat dulu apa motifnya, Pak, motif kenapa dia Kenapa seperti nggak mau itu. bayar Ya, pajak gitu ya Pak? bisa saja karena ketidaktahuan. Nah, ini kan perlu kita tanya dulu ketidaktahuan, apakah dia sudah tahu belum. Jadi dia mungkin juga tidak tahu bahwa dia sudah memiliki penghasilan yang tadi memenuhi syarat subjektif, Dan objektif, objektif. kemudian atau melebihi batas tertentu yang akan ada batasan. Maka dia bayar pajak ini mesti kita berikan duluan. Kemudian juga ada beberapa kesalahan juga mungkin saja karena persepsi. Kalau misalnya tadi membayar pajak tidak mendapat manfaat apapun, kemudian Baik. isu pajak yang dibayarkan akan takut diselewengkan, pajak yang dibayar tidak dipergunakan secara baik dan efisien. Nah, ini kita perlu jelaskan. Kemudian prosedur pajak yang rumit, misalnya seperti itu. Kemudian kesulitan memahami hukum atau aturan. Banyak sekali interaksi otoresa tidak menyenangkan, atau Iya, misalnya tidak ramah. Ini kan misalnya tidak pernah senyum, kan hati-hati nih kalau iya siap siap. ya ini menjadi sesuatu yang tidak nyaman juga kan. Iya Kita betul juga betul. sama, kita ketemu orang yang tidak nyaman, tidak senyum itu juga mempengaruhi juga. Kemudian mungkin juga wajib pajak khawatir atau orang itu khawatir aku nanti diperiksa, disidik yang seharusnya enggak. Nah, kemudian juga biaya kepatuhan pajak yang terlalu mahal, ini bisa ini. Kemudian orang sekitar tidak membayar pajak, misal, oh tapi itu enggak. Kemudian merasa tidak memengaruhi penerimaan bila tidak membayar pajak. Itu semua itu harus kita jelaskan satu persatu. Ini ada lebih dari 10 permasalahan tersebut ini harus kita jelaskan satu persatu yang supaya masyarakat itu tahu dan tidak ada perubahan persepsi. Terus kemudian juga ada walaupun tadi ketidaktahuan, kemudian kesalahan persepsi. Nah, sekarang yang kesengajaan. Nah, ini tentu saja ininya lain, apa treatmentnya lain. Jadi sudah paham tetapi tidak mau membayar pajak, artinya dia menghindar Sengaja ya Pak ya, sengaja. Nah, sengaja itu menghindar. tiga hal daripada motif-motif wajib pajak Baik, tersebut. memang sebenarnya kita dari hari ke hari selalu melakukan perbaikan ya Pak ya. Ya, Baik itu dari segi layanan dan berupaya semaksimal mungkin kepada masyarakat atau para kawan pajak sekalian untuk memperoleh atau kita akan memperoleh edukasi-edukasi terkait dengan perpajakannya. Gitu. Nah, luar biasa sekali nih ngobrol-ngobrol sama Pak Slamet Suntantio nih. Terakhir nih Pak, ya. terakhir ya. Mungkin ada yang mau Bapak sampaikan nih untuk kawan Oh iya, pajak sekalian. tentu ini Oh kesempatan tentu yang ya, siap sangat siap. sangat Silah, berharga. silakan Pak. Tentunya saya sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II ini menyampaikan terima kasih kepada seluruh pembayar pajak di lingkungan Kanwil DJP Jawa Tengah II yang sudah memberikan sumbangsihnya kepada negara
dengan cara membayar pajak sesuai ketentuan. Dan tentu saja ada pesan bahwa kami juga perlu nih peranan dari para pembayar pajak, para stakeholder. Kami mohon kepada para wajib pajak membantu kami dengan sama-sama menjaga integritas. Tidak menawarkan sesuatu pemberian kepada petugas pajak dan melaporkan apabila terdapat indikasi dan bukti bahwa petugas pajak melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan kode etik dan melanggar integritas. Eh, kita akhiri sampai sini ya Pak ya. Iya. Obrolan kita sangat bermanfaat sekali dan sangat seru sekali sebenarnya Iya. kalau dilanjutkan nggak habis-habis ya Pak ya. Tapi saya sangat senang Ya, bisa semoga nanti menyampaikan. kedepannya kita Siap. sambung lagi ya Pak ya Iya. di episode selanjutnya di Iya. podcast Ngapak 521 tentunya. Selamat dan sukses untuk Ngapak Siap. 521 Terima kasih Bapak. podcast. Terima kasih banget. Terima kasih sekali. Baik, kawan pajak sekalian, demikian bincang-bincang kita kali ini dengan Bapak Slamet Sutantyo selaku Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah II. Semoga dengan adanya perbincangan kita tadi bisa menambah manfaat untuk kawan pajak sekalian dan tentunya bisa melakukan atau melaksanakan kewajiban perpajakannya. Salah satunya adalah dengan membayar pajak karena memang sangat besar sekali manfaat pajak dan bisa dirasakan oleh kita semua sebagai masyarakat Indonesia. Baik, terima kasih Bapak. Selamat menikmati kota Purwokerto ya Pak ya. Keliling-keliling dulu. Keliling dulu ya Pak ya. Cari Jangan lupa mendoan serotonya. yang hangat, cari Siap. seroto yang enak. Seroto yang enak, siap. Terima kasih kawan pajak atas atensinya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube KPP Pratama Purwokerto. Dan semoga sukses untuk kita semuanya. Selamat siang dan salam.